Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab menjadi pedoman hidup kita. Hari ini kita masuk dalam edisi 10 Februari. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Allah kami. Hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biar kiranya menuntun kami sepanjang hari ini, dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini, api yang asing. Api yang asing, yang saya tafsirkan, sukacita yang bukan dari Tuhan. Api yang asing adalah sukacita yang bukan dari roh Tuhan. Saya bacakan dari kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan api yang asing tidak dijelaskan di dalam ayat ini, saudara ya. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Nadab dan Abihu ini mempersembahkan api yang asing, sehingga dianggap melanggar kekudusan Tuhan, dianggap melanggar aturan Tuhan, dianggap melecehkan kehadiran Tuhan, sehingga mereka dikatakan di sana, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Padahal saudaraku, Tuhan yang menyuruh Musa supaya menyuruh abangnya Harun bersama dengan anak-anaknya, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Mereka ini ditahbiskan menjadi memegang jabatan imam bagi Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan di bait Allah, seperti membakar korban persembahan. Tetapi ketika mereka melakukan tugas mereka, saudara, Tuhan menghukum mereka. Bahkan api menghanguskan keduanya, anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, sehingga keduanya mati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini di ayat ini, kita baca bacaan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Setelah peristiwa itu terjadi, saudaraku, Tuhan berfirman kepada Harun, apabila engkau mau masuk ke bait Allah, apabila mau melakukan pelayanan di sana, membakar persembahan, janganlah kau meminum anggur atau minuman yang keras, kata firman Tuhan, saudara. Saudaraku, jangan-jangan Nadab dan Abihu ini sebelum mereka melayani, mereka mabuk dulu, saudaraku ya. Ya, ada saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan bercerita, katanya saudara, jadi kalau dia belum minum segelas minuman keras, dia nggak mampu katanya berdiri di mimbar. Dia katanya nggak sanggup, saudaraku. Ya, saya pikir jangan-jangan Nadab dan Abihu itu juga seperti itu. Karena apa, saudara? Mereka itu memang baru dilantik, saudara ya. Mereka baru dilantik menjadi imam, mereka belum punya pengalaman, sehingga menjadi satu tantangan tersendiri bagi mereka, saudara.
sehingga mereka mungkin meminum anggur, minuman keras, supaya mereka bisa mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan menganggap ini melanggar kekudusan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, tidak boleh kita ada di dalam dosa. Karena apa saudara? Dalam konteks ini, minum anggur, minuman keras dilarang oleh Tuhan kepada Harun. Ya, dilarang mereka minum anggur, dan itu dianggap dosa, saudaraku. Ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita ada di dalam dosa, dan kita tidak selesaikan dulu itu dosa, maka pelayanan kita dianggap Tuhan bukan pelayanan yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan saudara, itu dianggap kekejian dan melanggar kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita mendapat disiplin dari Bapak Gembala kita, saudaraku, karena kita melakukan mungkin juga kesalahan atau melakukan dosa, sangat baik saudara. Itu kalau disiplin itu bukan kejahatan saudaraku ya. Daripada Tuhan yang mendisiplinkan kita saudara, itu lebih ngeri saudara. Tapi kalau gembala yang masih mendisiplinkan kita ketika kita bertobat, mau kita merendahkan hati, maka pada saatnya juga kita akan kembali boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Nadab dan Abihu ini juga memang baru dilantik menjadi imam. Mereka baru dilantik boleh mengerjakan pekerjaan imam. Sehingga mungkin juga mereka ingin menunjukkan. Kalau kita melihat saudaraku, mereka matinya itu saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, itu paman Harun. Lalu berkata ia kepada mereka, datanglah kemari, angkatlah saudara-saudara ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Jadi mereka itu ada di depan gitu ya, di depan tempat kudus. Ya, bukan di dalam tempat kudus, saudaraku ya. Ya. Jadi mereka ini mungkin ketika mereka melayani dalam sebagai jabatan imam, mereka ini ingin menunjukkan bahwa kita ini imam gitu saudara. Kita ini orang yang sudah berbeda dari sebelumnya. Di dalam perjanjian baru saudaraku, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6, sebagai penilik jemaat, di sana ada aturannya saudara. Dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jangan dikatakan yang baru bertobat. Karena apa saudaraku? Dikatakan dan kena hukuman iblis. Bisa kena hukuman iblis. Karena apa? Bisa sukacita mereka sukacita berbeda saudara. Dan ini melanggar kekudusan Tuhan. Nadab dan Abihu itu mati di tempat saudaraku, disambar oleh api yang dari Tuhan. Dianggap mereka mempersembahkan api yang asing. Sukacita mereka bukan sukacita yang dari Tuhan. Tetapi saudaraku, biarlah sukacita kita di dalam melayani Tuhan, yaitu sukacita yang dari Roh Kudus, yang memenuhi kita di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan inilah saudaraku, yang mempermuliakan Tuhan, yaitu sukacita yang dari Roh Tuhan, sukacita yang didorong oleh Roh Tuhan, Roh Kudus saudaraku. Sehingga kita boleh mempersembahkan api yang berkenan di mata Tuhan, sukacita yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menasihatkan kami, supaya kami boleh mempersembahkan sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang dari Roh Tuhan, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan menyertai kita. Shalom.